Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Segala puji dan hormat bagimu ya Tuhan, atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul dengan keluarga kami dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya firman-Mu itu dapat melekat di dalam hati dan pikiran kami, agar firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ajari ya Tuhan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya Tuhan yang tahu semuanya, hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berguna. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu, dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Yang menjadi renungan firman kita malam ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah pengharapan dalam penderitaan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang tidak pernah luput dari berbagai persoalan kehidupan, baik ringan maupun berat. Ketika menghadapi masalah yang berat, dapat dilanda keputusasaan dan tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga tidak sedikit orang yang mengambil jalan yang salah untuk
mengatasi masalahnya tersebut dengan lari dan menyimpang dari ajaran Yesus. Sebagai contoh, minum minuman keras, lari kepada narkoba, sampai mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa banyak sekali perkara-perkara yang tidak dapat kita pahami secara logika manusia akan berkat dan pertolongan Tuhan yang memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Yang menjadi renungan kita malam ini adalah sebuah kisah berakhirnya kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dibuang ke tanah pembuangan dengan hidup menderita di negeri orang. Sekarang mereka boleh pulang ke rumah mereka sendiri, yaitu di tanah perjanjian. Dalam hal ini mereka merasa sedang bermimpi bahwa mereka bisa pulang ke tanah Israel, yaitu apa yang dikatakan dalam ayat 1. Sehingga bangsa Israel, orang-orang Israel, mereka mengapresiasikan dengan tertawa dan bersorak-sorai. Apa yang disebut di dalam ayat 2. Akan tetapi, ketika mereka sampai di tanah Israel, mereka mengalami kesengsaraan, yaitu kondisi rumah mereka yang mereka dapati hancur berantakan. Namun dengan pengharapan yang penuh, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Itu ayat 4. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya mari kita lihat di dalam ayat 5 dan 6 yang merupakan kunci bagi kita untuk terus menemukan hikmatnya sebuah kesengsaraan yang kita hadapi. Di mana dalam ayat 5, 6 sampai ayat 6 ini dikatakan, di balik semua penderitaan kita hari ini pasti ada hikmatnya. Saudaraku seiman, dari nas ini kita dapat belajar dan mengetahui beberapa prinsip yang dapat kita gunakan dalam menjalani hidup ini. Pertama, memiliki impian dan pengharapan. Setiap orang harus memiliki impian dan harapan dalam hidupnya. Karena itulah yang membuat kita mampu bertahan dan berjalan terus di tengah-tengah kesulitan. Impian dan harapan dimulai dengan pikiran yang baik, yang indah, yang mulia. Jangan memikirkan tentang kegagalan atau ketidakmungkinan. Tumbuhkanlah keyakinan dalam diri kita bahwa Tuhan sanggup dan bisa menolong kita untuk mewujudkan impian dan harapan kita tersebut. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Maha Kuasa, dan tidak pernah berdusta. Kedua adalah bersukacita. Mungkin kita bertanya bagaimana kita bersukacita sementara kita sedang menderita. Bersukacita adalah pilihan kita. Jangan dipengaruhi oleh situasi dan keadaan kita. Kesedihan boleh saja
mewarnai perjalanan iman. Tapi pastikan dalam keadaan yang berat sekalipun, kita tidak kehilangan pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong. Ketiga, menabur kebaikan. Ada hukum yang bersifat universal, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dengan perkataan lain, apa yang kita harapkan untuk kita tuai, maka kita harus menaburnya terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita mengharapkan kebaikan datang dalam hidup kita, ada pertolongan yang kita terima. Atau kita mengharapkan keberhasilan dalam hidup kita, maka kita harus lebih terdahulu menabur benih-benih kebaikan tersebut dalam diri orang lain. Kita harus mau menolong orang lain terlebih dahulu, maka kita pun akan mendapatkan pertolongan orang lain. Keempat, tetaplah bersabar. Bersabar bukan diam saja ataupun pasif. Bersabar di sini adalah tetap berpengharapan kepada Allah, tetap setia melakukan kehendak Allah, bertekun dalam doa, dan jangan mudah putus asa. Tetaplah menabur walaupun dengan bercucuran air mata sekalipun, pasti akan kita bersorak-sorai bila kita selalu setia kepadanya. Dan kita sambil membawa hasil benih yang kita tanam itu. Hari esok lebih indah dari hari ini. Itulah yang selalu kita pedomani. Karena apapun, bila kita merasa yakin dan penuh percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan kita akan bersorak-sorai pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merabagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku memuji nama-Mu, Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan selalu mengingatkan kami akan kami selalu setia dan penuh yakin kepadamu. Di mana dengan keyakinan dan pertolongan-Mu Tuhan, kami akan dapat hidup di dalam kebahagiaan dan juga dalam sukacita. Jadikanlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.